Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir September 2020 ya. Ini untuk zodiak Aries. Oke, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, bisa energi kamu yang terbaca, bisa juga bukan ya. So kalau enggak resonate, tolong jangan dipaksa. Pembacaan ini belum tentu adalah pembacaan dari lanjutan dari awal dan pertengahan yang udah aku buat ya. Jika kamu belum tonton, silakan tonton dulu, karena bisa aja energi baru yang terbaca bukan energi kamu ya. Dan ingat, silahkan untuk cek sun, moon, rising kamu di Google ya, untuk tahu jadi zodiak apa aja yang ada di birth chart kamu. Jadi setiap orang gak hanya memiliki satu zodiak. Oke. Jadi kalau kamu ngerasa gak sesuai atau gimana, ya berarti memang di zodiak lain kamu punya rising di zodiak apa gitu, moon di zodiak apa. Jadi satu zodiak aja gak bisa jadi patokan. Oke, untuk sama-sama belajar. Karena kalau kamu udah ngejudge gitu aja, apalagi general reading ya terkesan ya orang yang gak mau untuk mencoba untuk yang namanya belajar untuk cari tahu. Astrologi gak hanya tentang bulan dan tanggal lahir, itu tentang jam, bahkan tempat lahir, bahkan sampai tahun lahir kamu, itu semua diperhitungkan. Oke. Aries akhir September. Kalau kamu dengar bunyi orang malu, di rumah aku lagi ada renovasi ya. Ada door to spirit, ada envy, dan ada rest and rejuvenation. Main energinya di sini ada second chakra, arkanggel Ariel. Aku ngerasain energi seseorang, entah kamu atau dia, seseorang yang sangat pengen tidur aja ya, seseorang yang pengen istirahat, pokoknya ingin menikmati masa-masa istirahat ranjang ya. Jadi benar-benar pengen di tempat tidur aja, malas-malasan aja ya. Seseorang yang memang aku ngeliat ini menarik diri dari dunia sosialnya. Ada burung hantu, ada sweep atau sapu, ada mountain, dan ada the wedding lady. Ini energi yang cukup berbeda, entah kamu atau dia ada energi, mungkin juga orang yang sama. Aku ngeliat seseorang yang memang lelah banget menunggu seseorang yang gak kunjung datang. Ini energi seseorang yang ngerasa seseorang itu bakal datang ke hidup dia, tapi orangnya gak datang-datang aja, gak muncul-muncul gitu. Dan kapan orang ini datang? Kapan orang ini nunjukkan mukanya depan aku? Kapan orang ini ngatakan maafnya? Kapan orang ini mengungkapkan semua yang dirasakan? Pokoknya pertanyaan dalam hati kamu adalah kapan, dan kapan. Kita klarifikasi. Ada the chariot, king of cups, dan ada the sun. Oke, aku ngeliat memang energi seseorang yang
Ini energi seseorang yang pergi dari suatu hubungan, oke. Tapi justru dia berharap orang yang dia tinggalkan itulah yang mencari dia. Dia nggak, dia ngerasa dia nggak perlu untuk mencari orang yang dia tinggalkan. Ada rasa ego di sini yang ngerasain kalau memang kamu atau dia ninggalin kamu itu memang seharusnya biar kamu ngerasain rasanya ditinggalin itu seperti apa. Dan sekarang dia, aku bisa bilang orang ini sebenarnya meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan orang ini untuk sebuah hukuman sebenarnya, bukan benar-benar ingin meninggalkan. Dan kamu ngerasa atau siapapun yang terbaca energinya ini merasa hukumannya udah selesai, dan kenapa orangnya ini nggak kembali, kenapa orangnya ini nggak pulang-pulang, ada energi kayak gitu. Page of Cups, Queen of Wands, dan Two of Wands. Energinya cukup lucu di sini. Orang yang meninggalkan, dia yang berharap dicari. Ya, jadi dia benar-benar ego dia benar-benar naik di sini. Jadi kayak ya, kalau dia sayang sama gue, seharusnya dia dong yang nyari gue. Egonya bermain keras banget di sini. Namun secara nggak sadar orang yang terbaca energinya ini menunggu dan nggak tahu nunggu sampai kapan, dan sekarang saja lelah banget untuk menunggu dan jengkel kenapa nggak datang ini orang gitu sih. Ten of Wands, Three of Swords, ya, Knight of Cups. Orang yang terbaca energinya ini berharap banget didatangin kamu, atau kamu berharap banget didatangin dia dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Jadi kayak gini, iya gue sadar kalau lo ninggalin gue, atau aku sadar saat kamu ninggalin aku ternyata nggak bisa tanpa kamu, aku ternyata hancur di luar sana dan aku butuh kamu. Dia pengen banget dapetin rasa itu. Orang yang terbaca energinya ini pengen banget dapetin rasa itu, atau kamu yang pengen dapetin rasa itu. Jadi egonya sangat bermain, energi egonya ini sangat haus banget akan yang namanya validasi, akan namanya apresiasi. Kalau memang orang yang dia tinggalkan itu nggak bahagia di luar sana, dia pengen banget dengar itu. Tapi sampai sekarang aku ngeliat nggak ada energi itu datang, dan akhirnya lelah dan ada sakit hati sini, kecewa, dimana akhirnya bertanya-tanya apakah meninggalkan dia itu adalah jalan yang terbaik gitu. Karena di satu sisi orang yang terbaca energinya ini ada penyesalan, karena sebenarnya dia meninggalkan orang yang bukan orang yang buruk, bisa dibilang orang yang baik, terbaik yang pernah dia kenal gitu. Two of Pentacles, si Hangman, dan ada Eight of Pentacles. Secara nggak sadar orang ini ngerasa hubungannya ini digantungkan. Orang ini ngerasa hubungannya belum selesai loh, beneran nggak selesai. Jadi dia masih setia menunggu, walaupun dia dekat dengan perempuan lain, dia dalam hati dia yang terdalam dia masih nunggu. Dia masih masih yang namanya menyimpan tempat untuk orang yang dia pengen ini, atau kamu masih menyimpan space untuk orang yang kamu inginkan ini. Seven of Pentacles, Six of Wands, dan ada Hierophant. Ada kesedihan akhirnya akhir-akhir ini karena memang ngerasa sudah selama ini orang ini nggak kembali. Ya, kamu ngerasain, misalnya kamu ngerasain orang ini nggak kembali. Apakah orang ini benar-benar sayang sama aku? Apakah dia benar-benar ninggalin aku?
Apakah semua yang pernah ada itu sia-sia? Jadi ada rasa yang namanya penyesalan karena udah ninggalin sesuatu yang ternyata berharga. Queen of Pentacles, Nine of Pentacles, dan Queen of Swords. Dan di bottom of the High Priestess. Ini masa yang berat untuk orang yang terbaca energinya ini, dimana ego dia bermain keras banget. Jadi dia pengen banget dicari, pengen banget disayangi, pengen banget pokoknya dia pengen dia yang pasif. Dia nggak mau dia yang aktif. Kenapa? Kalau dia yang aktif, dia yang sakit, dia yang kecewa. Jadi orang ini berharap banget untuk dicari, berharap banget untuk dicintai. Pokoknya berharap seseorang datang meluk dia dan say everything yang dia mau dengar, say everything they want to hear. Ya kayak kangen kamu, rindu kamu, whatever lah, sesuatu kata-kata yang romantis. Namun ya itu aku bilang kenapa dia sekarang sakit, kan dia akhirnya ngerasa apa yang dilakukan ternyata buruk. Dia memperlakukan orang itu buruk, atau kamu memperlakukan orang ini buruk, dan akhirnya coba untuk berkaca apa yang udah gue lakukan kemarin sampai saat ini nggak kembali, ternyata gue seburuk itu ya. Dan dia masuk ke fase itu. Kita lihat romance angelnya. The true love. Wow, this is the romance of lifetime. Real set is time to take back control of your life, and ada divine timing worth waiting for. It is safe for you to love. Oke. Aku ngeliat memang hubungan ini mengajarkan kamu ataupun dia untuk melihat apa sih cinta yang sebenarnya. Real love ya, true love, cinta sejati. Dan aku ngelihat cinta sejati, rasa sayang ini ya, itu ada dari rasa dimana kamu mulai mencintai diri sendiri. Saat kamu mulai melepaskan diri kamu dari semua kesakitan, kekecewaan, melepaskan diri kamu dari yang namanya kok dua kartunya lengket, playfulness, energi yang memang untuk mencintai diri sendiri. Lepaskan diri kamu, bebaskan diri kamu untuk melihat apakah kamu benar-benar cinta dengan orang itu apa enggak. Dan itulah yang orang yang terbaca energinya ini rasakan. Saat dia sudah sejauh ini, feelingnya masih ada, deep malah ya. Dia udah mencoba untuk membebaskan diri dia, untuk membuka opsi kemanapun, ternyata enggak. Perasaan itu masih ada. Dan itu yang dirasakan, akhirnya merasa apa yang udah dialami dan dilewatin sebelumnya memang patut untuk dipertahankan. Namun sekali lagi ternyata nggak dipertahankan, dan akhirnya ada penyesalan. Dan penyesalannya, caranya, grievingnya itu cara dia minta maaf, cara dia untuk untuk yang namanya memberitahukan kalau dia menyesal, itu justru memang dia menarik diri, ataupun kamu menarik diri dan menunggu gitu aja, tanpa ada yang namanya mencoba saying sorry, bilang maaf, asking for apologize ya, minta pengampunan.
karena egonya bermain keras banget. Kita lihat energi orang yang berhubungan dengan energi orang ini. Oke, jadi pasangannya siapa? Oke. Page of Swords, the Tower, wow, dan ada Ace of Pentacles. Oke. Mau selama apapun mudah perpisahan ini terjadi ya, rasa penghancurannya masih terasa sampai sekarang, rasa destruktifnya, rasa perpisahan itu masih terasa sampai sekarang. Entah kamu atau dia sama-sama masih merasakan itu ya. Cuman berbeda outcome di sini. Aku ngelihat dia outcome-nya ya merenung dan berharap untuk adanya kesempatan kedua, ketiga atau berapapun. Dan pasangannya atau memang kamu atau sebaliknya justru mencoba untuk melepaskan apapun juga. Berdamai dengan diri sendiri, menarik diri. Si Hermit mencoba jujur dengan diri sendiri. Kalau memang hubungan ini saat ini memang gak bisa dipertahankan, dan saat kalian bersama pun rasanya dimana kamu dan dia masih yang namanya saling mempermainkan. Di sini ada ngerasa energi seseorang atau dua-duanya yang ngerasa masing-masing ngerasain yang kayak dipermainkan, dimanfaatkan gitu ya. Itu yang rasa itu masih berkecamuk. Kita lihat pesan semesta untuk kamu. Ada beloved one. Okay, I'm happy with your spiritual soulmate relationship dan clear cognition. Pay attention to your thought, ideas that come to you. They are answer prayer. Victory, your prayers has been heard and answer. Have faith. Oke, jadi untuk kamu, jika kamu memang orang yang menunggu ini tadi atau memang orang yang ditunggu, pesan untuk kamu adalah dimana kamu harus mendengarkan apapun yang memang jiwa kamu katakan, jiwa kamu rasakan ya. Kenapa? Karena itulah bagian dari doa kamu, jawaban dari doa-doa kamu. Entah kalian masih gak bersama, entah dia gak mencari kamu, entah memang kalian udah masing-masing, itulah jawabannya. Dimana ya memang hubungan ini pelajarannya udah sampai di situ aja. Hubungan ini ya sampai situ, pelajarannya sampai situ, dimana memang pelajarannya kalian untuk jalan masing-masing. Pelajarannya untuk kalian ambil dari perpisahan ini apa? Itulah pesannya yang aku lihat, dimana memang hubungan ini sebenarnya mengarahkan ke arah yang manis, yang bagus, yaitu adalah spiritualitas. Cuman ya orang rasanya hubungan spiritual pasti yang namanya bersatu, pastinya bersama, dan ternyata enggak. Ada hubungan yang memang dibiarkan Tuhan, dijadikan Tuhan dalam hidup kita adalah sebagai trigger, sebagai pemicu, sebagai pemantik yang hanya menjadi bisa dibilang lilin pertama yang dinyalakan, api pertama yang dinyalakan untuk menyalakan lilin-lilin selanjutnya. Jadi aku ngeliat hubungan ini seperti itu. Hubungan ini sebagai pemantik hubungan yang benar-benar untuk kamu nantinya, dan orang yang untuk kamu nantinya. Okay, so that's it.
I think that's all. Jika kamu yang counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.